Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Danul Aminuddin dari Fakultas Sains Serapan Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan sedikit mengulas materi agroklimatologi mengenai klasifikasi iklim dan efek rumah kaca. Sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pengertian iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi wilayah yang luas. Bumi mempunyai geografis tempat yang berbeda-beda. Tak hanya geografis saja, namun secara astronomis di daerah memiliki letak berbeda-beda dan ciri-ciri berbeda-beda. Iklim sangat erat hubungannya dengan letak astronomis. Dalam ilmu geografi, kita mengenal beberapa jenis iklim yang dihubungkan dengan letak astronomis. Secara umum dihubungkan dengan letak garis lintang. Iklim dibagi menjadi dua macam, yaitu iklim matahari dan iklim Pisces. Dengan mengetahui iklim, manusia bisa menentukan tanaman apa yang harus dibudidayakan sebagai bahan pangan. Berkat iklim juga kita bisa bersiap untuk bencana alam maupun memilih destinasi berlibur. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklim. Berdasarkan iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Jenis-jenis iklim matahari adalah: pertama, iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang sangat cukup terkena paparan sinar matahari. Yang selanjutnya adalah iklim subtropis atau iklim yang sesudah iklim tropis, yaitu iklim yang terjadi pada iklim peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Selanjutnya, iklim sedang merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di wilayah antara 40 derajat Celcius sampai 66,5 derajat Celcius lintang utara atau lintang selatan. Dan yang terakhir adalah iklim dingin. Dari iklim matahari ialah iklim dingin atau iklim kutub. Sesuai dengan namanya, iklim ini terletak di daerah kutub. Iklim ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu iklim tundra dan iklim es. Berdasarkan iklim Pisces. Iklim Pisces yaitu iklim yang menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di sebuah wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang ada di wilayah itu. Secara umum, iklim Pisces dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu iklim laut, iklim darat, iklim daratan tinggi, iklim gunung atau pegunungan, dan iklim musim atau muson. Selanjutnya adalah pengaruh iklim El Nino dan La Nina. El Nino adalah peristiwa alam yang cukup berpengaruh. Perubahan El Nino bisa menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia menjadi berkurang, sedangkan La Nina bisa menyebabkan curah hujan di sebagian besar Indonesia mengalami penurunan suhu permukaan air laut. Selanjutnya, dipole mode. Dipole mode adalah peristiwa yang ditandai dengan adanya perbedaan anomalia suhu permukaan laut antara Samudra Hindia tropis di bagian barat terhadap Samudra Hindia bagian timur. Anomalia ini memiliki kondisi yang sangat dingin, bahkan sangat dingin dari cuaca normal. Dampak perubahan iklim. Tentu saja dari perubahan iklim ini dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk Indonesia sendiri, ada sejumlah dampak perubahan iklim seperti ekosistem, pangan dan hasil hutan, pesisir dan daratan rendah, sumber dan manajemen air tawar, industri, dan kesehatan. Dampak ini bisa terjadi pada sektor pertanian. Pada masa mendatang, pembangunan pertanian akan dihadapkan pada beberapa masalah serius. 1. Penurunan produktivitas dan pelandaian produksi yang tentunya membutuhkan inovasi teknologi untuk mengatasinya. Kedua, degradasi sumber daya lahan dan air yang mengakibatkan soil sickness, penurunan tingkat kesuburan dan pencemaran. Ketiga, variabilitas dan perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dan kekeringan, serta alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian.
Perubahan iklim merupakan proses alami yang terus-menerus dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi antisipasi dan penyiapan teknologi adaptasi merupakan aspek kunci yang harus menjadi rencana strategis Kementerian Pertanian dalam rangka menyikapi perubahan iklim dan mengembangkan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Pada sektor pertanian tersebut, dampak langsung dan tidak langsung perubahan iklim dapat dipilih menjadi dua kategori, yaitu dampak biofisika antara yang mencakup efek fisiologis pada tanaman, hutan dan ternak atau kuantitas dan kualitas. B. Perubahan lahan dan sumber daya lahan dan air, meningkatkan gangguan gulma dan penyakit, pergeseran spasial dan temporal, serta peningkatan permukaan air laut dan salinitas. Materi selanjutnya yaitu tentang efek rumah kaca atau orang menyebutnya dengan greenhouse effect. Greenhouse effect adalah proses penghangatan permukaan suatu benda langit dan planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Bumi memperoleh energi matahari untuk menghangatkan permukaannya dan sebagai sumber cahaya. Energi matahari tersebut masuk melalui atmosfer dan sebagian dipantulkan kembali. Permukaan bumi kemudian menyerap sebagian energi tersebut dan melepas sebagian lagi ke atmosfer dan sebagian lagi radiasi inframerah dan beberapa kembali keluar angkasa. Namun, radiasi inframerah yang dipancarkan bumi tersebut sebagian terperangkap gas rumah kaca dalam atmosfer sehingga terpantul kembali ke permukaan bumi dan meningkatkan temperatur permukaan. Oleh sebab itu, efek rumah kaca yang terbentuk secara alami membawa dampak positif karena berperan sebagai selimut bumi yang menjadikan temperatur permukaan stabil. Bila tak ada efek rumah kaca, maka pergantian temperatur di bumi pada siang dan malam hari akan terjadi dengan sangat ekstrim. Efek rumah kaca yang terbentuk karena hasil aktivitas manusia yang berlebihan ini yang berdampak negatif, yang kemudian disebut penyebab terjadinya pemanasan global. Pemanasan global berdampak buruk bagi kehidupan. Meningkatnya temperatur permukaan bumi akan menyebabkan es di kutub cepat mencair sehingga menyebabkan meningkatnya ketinggian air laut dan berpotensi menggelamkan banyak wilayah di dunia. Temperatur yang tinggi juga akan mempercepat proses penguapan air dan meningkatkan kemampuan atmosfer menampung uap air. Hal ini akan menyebabkan beberapa wilayah dilanda kekeringan dan wilayah lain diguyur hujan lebat hingga badai. Oleh karena itu, meski sulit untuk dihentikan, kita harus menghambat laju meningkatnya akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Ada beberapa pengertian efek rumah kaca menurut ahli Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat. Salah satunya adalah efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca diartikan ada beberapa pengertian efek rumah kaca menurut ahli Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat. Salah satunya adalah efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca diartikan ada. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi kian meningkat akibat terperangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari, yang
mengakibatkan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Lapisan atmosfer bumi. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menuju dua hal berbeda. Efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi dan efek rumah kaca yang terjadi akibat aktivitas manusia, disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Selanjutnya yaitu gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, dan pembakaran material organik seperti tumbuhan. Berikut adalah penjelasan tentang materi klasifikasi iklim dan efek rumah kaca. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.